Dia masuk, kemudian bilang, ya Zainab. Oh ya, yang tadi tuh, yang tadi. Yang tadi tuh habisnya Nabi Muhammad bebasin Abul As. Habisnya Nabi Muhammad mendengar suaranya Zainab tuh. Terus Nabi Muhammad bilang kan. Nabi Muhammad bilang, aku menjadi penjamin siapa yang dizaminkan oleh Zainab putriku gitu. Nabi Muhammad tuh menemui Zainab. Dibisikin lagi. Yang tadi bisikinnya kan sama Abul As. Yang pertama tuh. Sekarang dibisikin kepada Zainab. Karena nih kan masalahnya nih suaminya nih kan ada di rumahnya Zainab. Coba kamu kebayang kira-kira Nabi Muhammad bisikin apa? Teman-teman sekalian saya muliakan. Nabi Muhammad tuh gak bilang bikin malu aja Zainab. Kamu tuh maksud kamu apa? Enggak gitu teman-teman sekalian. Nabi Muhammad bilang, wahai Zainab, aku berpesan kepadamu dengan ketakwaan. Kalian berdua sudah bukan suami istri lagi, jangan mau kamu bersentuhan dengannya. Ampe urusan genting kayak begitu, pesannya Nabi Muhammad, jaga diri wahai anakku sayang, kamu tidak halal dengannya. Jangan deket-deket, jangan sentuhan, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mantan suami istri teman-teman, mantan suami istri, hatinya masih penuh dengan rasa cinta. Dipisahkan hanya karena, ya bukan hanya sih ya, dipisahkan dengan keimanan, kan begitu. Nabi sangat takut nih istrinya nih kemudian kebawa-bawa bisikan setan. Kita udah berhasil suamiku. Kamu bisa kembali bawa barang-barang kamu tersebut itu. Silahkan pulang ke sana gitu kan. Makasih ya Zainab, boleh aku pegang tanganmu. Izinkan aku memelukmu. Sebagai ungkapan terima kasihku padamu. Siapalah saya tanpamu Zainab. Bisa aja hal yang seperti itu terjadi. Itu sebabnya Nabi Muhammad pesennya sama putrinya, jangan deketan sama dia. Jangan deketan sama dia. La taqrabu ilaih. La taqrabi ilaih. Jangan kamu deketin dia karena dia tidak halal bagimu. Fa innahu la yahillu laki ya Zainab. Masya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian, segitunya keadaan genting macam itu Nabi Muhammad pesannya kayak gitu. Dek, menurutmu kalau Nabi Muhammad tahu kamu pacaran, kira-kira pesannya apa? Gak apa-apa deh nak, kamu kan saling cinta. Gak bakalan. Gak bakalan. Nabi tuh kondisi kayak begitu aja, Nabi Muhammad gak bolehin Sayyidah Zainab itu pesen satu-satunya Nabi, bertakwalah wahai putriku, dia tidak halal lagi bagimu. Dia tidak halal lagi bagimu. Teman-teman saudaraku sekalian, para istri, hati-hati sama urusan yang beginian. Mentang-mentang suamimu selingkuh, kamu ngerasa kayak diperbolehkan buat balas dendam atas perselingkuhan suamimu. Gak ada ceritanya. Andai Nabi Muhammad tahu kira-kira nih pesan Nabi Muhammad buat kamu apa? Bayangin. Bayangin Nabi datang ke rumah tangga kalian, terus Nabi Muhammad mau bilang gitu, oh kamu lebih cinta sama dia ya? Oh memang suamimu itu memang kurang ngajar. Jadi kamu mau balas dendam, suami kamu gak menghargai cinta kamu, iya nak silahkan. Kayak gitu, gak ada ceritanya teman-teman sekalian. Nabi pasti akan berpesan kepadamu, bertakwalah. Jangan dekat siapapun yang tidak halal bagimu. Bertakwalah. Jangan mau dekat dengan siapapun yang tidak halal bagimu. Jelas dek? Jelas kak? Jelas bu? Masya Allah. Ini saya mesti neges-negesin nih urusan beginian. Beritanya santer urusan gitu mulu. Masya Allah, Masya Allah.
Ustazah, emang suami saya nggak cinta sama saya Ustazah. Dia juga nggak mau melepaskan saya. Gimana cara saya Ustazah? Sementara ada laki-laki lain yang begitu tulus mencintai saya. Ittaqillah, ya binti ittaqillah. Katanya Nabi Muhammad kepada putrinya, bertakwalah nak kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan pernah mau dekat dengan seseorang yang tidak halal bagimu. Putrinya tentu sami'na. Udah tuh, terus kan pisah tuh kan. Tadi tuh ada yang ketinggalan. Ya kan, diselipin. Jadi sekalian sampai tadi sampai mana tuh? Sampai ketok-ketok. Ketok pintu lagi. Ketok pintu lagi. Terus kenapa kamu sekarang datang lagi wahai Abul As? Zainab, aku sekarang bukan datang, akan tetapi aku akan tinggal. Aku sudah beriman kepada Allah wahai Zainab. Dan aku telah menyatakan diri beriman kepada ayahandamu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Zainab bolehin dong dia masuk, kan gitu ya. Tapi katanya Zainab, bagaimanapun kita telah dipisahkan, maka besok pagi kita akan segera menemui ayahanda. Enggak berani dekat, enggak berani itu. Mesra-mesraan gitu, enggak ada ceritanya, enggak ada ceritanya. Besok paginya mereka berdua datang ke tempat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengakadkan kembali. Nikah lagi. Jadi Nabi Muhammad pegang lagi tangannya Abul As. Untuk yang kedua kalinya. Kemudian berkata, angkahtuka wa zawwajtuka Abul As ibn Rabi' ibnati Zainab binti Muhammad. Abul Asnya kembali bilang, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlil madkur. Pakai ada maharnya lagi gitu kan. Nikahlah kemudian mereka, alhamdulillah happy ending. Sempat punya anak perempuan namanya Umamah. Kalau teman-teman pernah baca ada kisah Nabi Muhammad sholat sambil gendong anak perempuan. Ya, sambil gendong anak. Nabi sholat, kalau berdiri digendong sama Nabi. Kalau Nabi waktunya mau sujud tuh ditaruh sama Nabi Muhammad alaihissalam. Waktunya Nabi mau ruku ditaruh. Anak tersebut Nabi ruku, Nabi i'tidal, Nabi sujud. Ntar Nabi mau bangun lagi dari sujud, dia gendong lagi anak tersebut. Itu adalah Umamah binti Zainab. Umamah binti Abul As ibn Rabi'. Gitu ya. Nah Umamah ini umurnya panjang teman-teman sekalian. Sampai kemudian waktu Umamah udah gadis gitu ya. Umamah ini dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu istrinya Sayyidah Fatimah meninggal dunia.